Halo kawan-kawan investor milenial, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dani dari channel Aman Dana, sebuah channel yang membahas seputar dunia trading. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sederhana menentukan tren dalam trading. Nah, bila teman-teman masih sangat awam dalam trading, saya sarankan kalian untuk tonton video ini sampai habis, dan tentunya jangan lupa like video dan subscribe channel ini agar teman-teman dapat update ilmu dari channel YouTube Aman Dana. Stay tune. Mungkin kalian sering mendengar istilah tren dalam trading, baik itu pada trading forex, future, stock market, kripto, dan sebagainya. Bisa dikatakan semua instrumen investasi tidak akan lepas dengan istilah tren. Nah, istilah tren dalam dunia investasi tidak berbeda maknanya dengan istilah tren pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, cuman bedanya jika tren pada kehidupan sehari-hari itu sangat dinamis, sedangkan tren pada instrumen investasi ya segitu-gitu aja. Kalau tidak naik, ya turun. Kalau bukan kedua-duanya, ya sideways. Simple kan? Yang perlu kalian pahami, jika kalian tidak mengikuti tren pada kehidupan sehari-hari, mungkin tingkat resikonya minim, sehingga kalian tidak akan rugi. Tetapi jika kalian tidak bisa mengikuti tren pada instrumen investasi, maka resikonya adalah kalian bisa mengalami kerugian, bahkan bisa menghabiskan dana investasi kalian. Maka penting nggak sih tren itu? Tentu sangat penting. Tren itu ibarat kompas ketika kita memulai memetakan pergerakan harga. Jika kita bisa mengikuti arah kompas, maka kita bisa sampai tujuan. Dan sebaliknya, jika tidak bisa mengikuti, maka akan kesasar. Sebagai seorang trader, menentukan arah tren dalam trading merupakan salah satu skill basic yang wajib Anda kuasai. Tidak asing terdengar ungkapan "trend is your friend", didefinisikan sebagai ikutilah tren maka tradingmu akan profit. Istilah tren dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk mengungkapkan keadaan di mana suatu hal sedang digemari atau sedang menjadi perhatian kebanyakan orang. Demikian pula situasi yang disirat oleh tren dalam trading forex. Ketika suatu mata uang digemari, maka grafik tren cenderung naik, sedangkan ketika suatu mata uang jatuh, maka grafik tren bergerak turun. Oke, saya praktekkan cara menentukan tren dalam trading. Di sini saya menggunakan platform TradingView ya. Teman-teman bisa akses platform ini via web tradingview.com, dan ini gratis ya. Teman-teman tinggal login menggunakan email Google. Nah, setelah teman-teman login, teman-teman bisa akses chart seperti yang saya gunakan ini. Nah, tren sendiri adalah suatu pergerakan yang menunjukkan ke arah mana market itu bergerak. Nah, tren sendiri tidak berbentuk garis lurus seperti ini ya. Seperti ini, tidak seperti ini ya, atau seperti ini. Tren itu tidak berbentuk garis lurus seperti ini ke arah atas atau ke bawah seperti ini, bukan ya, melainkan bergerak berbentuk zigzag. Itu seperti apa? Nah, sebentar. Jadi tren itu bergerak dengan berbentuk seperti zigzag ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini zigzag. Begitupun ketika trennya turun seperti ini. Seperti itu ya. Jadi tidak bergerak secara garis lurus seperti itu. Jadi tren itu bergerak secara zigzag. Nah, gerakan zigzag ini membentuk gelombang ya. Gelombangnya berupa puncak dan lembah ya. Ilustrasinya seperti apa? Seperti ini ya. Ini saya ilustrasikan dulu. Nah, tren pada gerakan zigzagnya itu ada puncak dan lembah seperti ini. Ini
sini dia naik membentuk puncak, kemudian turun, kemudian naik. Nah, ini membentuk lembah, kemudian naik lagi di sini, turun lagi membentuk, di situ membentuk puncak, kemudian ini turun membentuk lembah dan naik lagi seperti ini. Nah, ya seperti ini. Jadi ini disebut puncak ya. Nah, kemudian ini disebut lembah. Ya, seperti ini. Kemudian ini puncak. Kemudian ini lembah. Jadi tren itu membentuk gerak zigzag seperti ini ya, ada puncak, ada lembah ya, seperti itu. Nah, ini trennya turun, tren naik ya. Nah, untuk tren turun seperti ini. Ini lembah, kemudian ini puncak, kemudian ini lembah, ini puncak. Nah, jadi tren bergerak secara zigzag seperti ini. Jadi di dalam gerakan zigzagnya itu terdapat puncak dan lembah. Jadi seperti itu tren ya. Nah, gerakan tren ini maksudnya gerakan zigzag ini gerakannya hampir semua mirip ya, baik itu market forex, saham ataupun kripto, semua sama. Jadi seperti itu. Jadi tren ini bergerak berbentuk zigzag seperti itu. Oke. Nah, secara sederhana tren sendiri dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada tren naik atau uptrend, kemudian yang kedua ada tren turun atau downtrend, kemudian yang ketiga ada sideways. Nah, ilustrasinya seperti apa berikut ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, seperti ini ya, sambil di sini. Nah, yang pertama tren naik ya atau uptrend ya. Ini saya tulis dulu jenis-jenis tren. Yang pertama uptrend ya, atau naik. Kedua downtrend, turun ya. Yang ketiga sideways, naik turun, pergerakannya naik turun. Jadi sideways ini trennya bergerak naik bisa, turun juga bisa, seperti ini ya. Saya gedein ini. Jadi jenis-jenis tren ada 3 ya. Yang pertama uptrend, naik, downtrend, kemudian yang ketiga sideways. Nah, yang pertama tren uptrend ya, tren naik itu seperti apa gerakannya? Gerakannya seperti ini untuk tren naik. Ini naik, ini. Nah, ini tren naik ya. Tren naik, saya tulis dulu. Ini uptrend ya. Nah, pada uptrend sendiri gerakannya membentuk 2 puncak dan 2 lembah yang semakin tinggi. Nah, ilustrasinya seperti ini puncak, terus kemudian ini lembah.
Nah, seperti ini ya. Jadi uptrend sendiri adalah tren yang bergerak naik membentuk dua puncak atau dua lembah yang lebih tinggi. Intinya puncak dan lembahnya semakin tinggi. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini puncak, kemudian ini lembah. Setelah itu dia membentuk puncak yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, ini puncak yang lebih tinggi. Kemudian membentuk lembah yang lebih tinggi atau tidak lebih dalam dari sebelumnya. Ya. Ini ya, lembahnya ini. Ya. Ini lembah ini tidak lebih dalam dari ini, jadi semakin naik. Kemudian membentuk puncak yang lebih tinggi lagi. Ini. Kemudian membentuk lembah yang lebih tinggi, istilahnya tidak lebih dalam dari sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jadi uptrend, gerakan uptrend, tren uptrend itu seperti ini. Ya. Oke, itu untuk uptrend. Selanjutnya yang kedua adalah downtrend. Untuk downtrend itu tren turun ya. Itu bentuknya seperti ini. Ini ya. Nah, ini untuk downtrend sendiri, lembah dan puncaknya semakin menurun atau semakin merendah, jadi intinya lembahnya semakin dalam, puncaknya semakin rendah, seperti itu untuk downtrend ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini lembah ya. Kemudian ini puncaknya. Nah, setelah membentuk puncak ini, kemudian membentuk lembah yang lebih dalam. Ini lembahnya ini lebih dalam daripada ini ya. Ini ya. Kemudian setelah ini, kemudian membentuk puncak. Nah, puncaknya ini tidak lebih tinggi daripada ini. Oke. Puncak ini tidak lebih tinggi daripada ini ya. Kemudian harga turun, membentuk lembah yang lebih dalam lagi. Lembah ini lebih dalam daripada ini ya. Ini. Kemudian setelah itu mencoba naik lagi, tetapi tidak bisa membentuk puncak yang lebih tinggi daripada ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini ya, trennya turun ya. Seperti ini ya. Trennya turun ya. Jadi seperti itu ya untuk downtrend ya. Intinya untuk downtrend syaratnya adalah membentuk lembah dan puncak yang semakin menurun. Isinya lembahnya lebih dalam, puncaknya juga semakin rendah, seperti itu. Nah, selanjutnya tren ketiga yaitu sideways ya. Sideways sendiri gerakannya tidak naik dan tidak turun, istilahnya seperti ini. Ya. Ini sideways ya. Ini sideways ya. Kemudian ini saya naik downtrend. Nah, ini ya, seperti ini ya. Ya, ini downtrend ya. Sideways. Nah, untuk tren sideways sendiri ini tidak membentuk puncak dan lembah yang lebih tinggi, terutama puncaknya tidak lebih tinggi, lembahnya juga tidak terlalu dalam. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini harga naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi intinya tren sideways sendiri harga bergerak di situ-situ saja. Jadi seperti itu. Ya, kita di sini bisa identifikasi. Nah, ini puncak. Ini lembah. Ya. Kemudian seterusnya ini puncak. Kemudian ini lembah ya, seperti itu ya.
posisi seperti itu ya. Oke. Oh ya, saya hampir lupa ya. Ini bisa saya ganti puncak dan lembahnya ya. Ini high ya. High ya, ini high ya. Terus kemudian ini low seperti ini ya. Nah ini low, lembah, ini puncak H, kemudian dia lembah ya. Ini saya jelaskan kembali untuk uptrendnya ya. Ini low, high, H, kemudian ini higher low, nah ini disebut higher low, lembah atau higher low. Kenapa? Karena lembahnya ini lebih tinggi daripada ini ya. Kemudian membentuk puncak yang baru. Ini kita bisa identifikasi sebagai higher high. Ini ya. Higher high. Ini ya. Higher high. Kemudian membentuk lembah. Nah, lembahnya ini disebut higher low ya. Lembahnya ini tidak lebih dalam daripada ini ya. Higher low. Kemudian setelah lembah, harga naik lagi membentuk puncak yang lebih baru, lebih tinggi daripada ini, maka disebut higher high. Kemudian lalu turun lagi, lembahnya tidak terlalu lebih dalam daripada ini, maka ini higher low. Dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi selain kita identifikasi puncak lembah, bisa diganti dengan high atau low seperti itu. Nah, itu untuk uptrend. Untuk downtrend seperti ini ya, juga sama. Ini bisa disebut sebagai high ya, puncak yang ini ya. Kemudian ini low ya, lembah ini low. Kemudian membentuk puncak. Nah, puncaknya ini tidak lebih tinggi dari ini, maka ini disebut sebagai lower high. Ini lower high ya, puncak atau lower high. Lower high. Dan kemudian setelah itu harga turun membentuk lembah yang lebih dalam. Lembahnya ini lebih dalam daripada ini, maka ini lower low ya. Kemudian setelah itu setelah membentuk lembah yang lebih dalam ini lower low, kemudian harga mencoba naik lagi membentuk puncak, tapi puncak ini tidak lebih tinggi daripada ini, maka ini disebut lower high. Ya. Kemudian setelah puncak membentuk lembah, ini lembahnya lebih dalam, maka lebih dalam daripada ini, maka disebut sebagai lower low. Lower low, kemudian selanjutnya membentuk puncak lagi. Nah, ini disebut sebagai lower high ya. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai tren. Nah, selanjutnya, oh ya, saya hampir lupa, untuk sideways juga sama ya. Untuk sideways, jadi harga bergerak di situ-situ saja, berarti dia tren sendiri tidak membentuk puncak yang lebih tinggi atau lembah yang lebih dalam. Jadi seperti itu ya mengenai sideways. Nah, jadi seperti itu ya teori singkat mengenai tren ya.